Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat suatu bentuk kuesioner atau jajak pendapat menggunakan Google Form. Pertama, kita ketik dulu Gmail kita, gmail.com, untuk masuk ke dalam akun Google kita. Baik, di sini saya gunakan akun yang sudah disediakan. Kemudian kita masukkan password. Kita klik berikutnya. Maka akan tampil Google Mail kita ya. Kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google, yaitu Google Drive. Nah, di sini ada 9 titik, kita klik. Kita pilih Google Drive. Akan muncul bentuk seperti ini. Kemudian untuk membuat form, perhatikan sebelah kiri ada tanda plus atau positif. Kita klik. Kemudian kita yang lain atau more, Google Form akan kita buat. Kita pilih form yang kosong atau blank form. Kita isi dengan jajak pendapat ya. Jajak pendapat. Nah, ini ya. Nah, sama. Ketika kita klik maka akan menjadi bentuk yang sama. All change save in Drive, artinya semua perubahan yang kita lakukan akan disimpan di dalam Google Drive kita. Baik. Yang pertama, jajak pendapat tentunya memerlukan nama ya. Nama ya. Maka bentuknya pasti short answer ya. Short answer atau jawaban pendek. Required artinya ini harus diisi oleh nanti peserta jajak pendapat ya. Jajak pendapat. Kemudian untuk membuat pertanyaan yang lain kita bisa menggunakan duplicate ya. Duplicate setelah nama mungkin adalah jenis kelamin. Jenis kelamin kita tidak menggunakan multiple choice ya. Kita lebih tepatnya menggunakan drop down ini ya. Drop down. Nah, ini laki-laki. Kemudian yang kedua perempuan. Nah, ini sudah. Ya, sudah cukup. Laki-laki, perempuan, jenis kelamin. Kenapa? Kok kita menggunakan drop down? Agar seseorang ketika mengisi jenis kelamin, dia tidak berbeda dengan lain. Mungkin ada yang menggunakan pria, ada yang menggunakan laki-laki. Maka untuk mengatasi hal tersebut, kita menggunakan drop down. Berikutnya adalah kita duplikasi lagi, kita alamat. Alamat kalau lengkap maka lebih baik kita menggunakan paragraf ya. Dengan paragraf maka alamat akan menjadi lengkap ya. Kita kasih di sini alamat lengkap. Ya, alamat lengkap. Baik. Kemudian berikutnya adalah tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Dengan tanggal lahir maka kita nanti tahu usianya ya. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, di sini langsung diberitahu bahwa kita menggunakan date ya. Date. Nah, ini. Date. Baik. Kemudian berikutnya setelah tanggal lahir adalah hobi ya. Hobi kita tentukan ya.
hobi kita tentukan, kita bisa menggunakan checkbox ya, checkbox. Nah, jadi hobi itu kan bisa lebih dari satu ya. Misalkan membaca. Nah, membaca. Ada hobinya olahraga. Ya, kemudian ada hobinya traveling. Nah, traveling. Kemudian lainnya, maka dia akan mengklik lainnya ya. Nah, ini kalau lainnya kita bisa menggunakan add other ya. Lainnya. Baik. Coba kita cek dulu. Nah, ini ya. Nama, jenis kelamin. Nah, ini. Ya. Baik. Kita tutup dulu. Nah, ini ya. Ini kita silang aja ya. Other ya. Other berarti lainnya, dia akan mengisi ya. Dia akan mengisi. Baik, setelah hobi, kita bisa menggunakan juga sekarang masuk ke jajak pendapat. Baik, kita duplikasi lagi. Nah, jajak pendapat, misalkan seberapa suka Anda dengan matematika. Nah, ini mulai jajak pendapatnya. Jajak pendapat. Nah, ini kita bisa menggunakan linear scale ya. Linear scale. Nah, dari 1 sampai 3 misalkan. Nah, nomor 1 tidak suka. Ini suka. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan memilih dari 1 sampai 3 suka atau tidak suka. Berikutnya, kita bisa membuat lagi untuk jajak pendapat. Misalkan kita ingin menggunakan file upload ya. File upload itu biasanya foto ya. Uploadlah foto Anda. Nah, ini kita buat file upload. File will be uploaded. The form respondent will be required to sign in the Google when file upload the form. Continue. Oke. Uploadlah foto Anda. Maksimumnya berapa ya? Kita batasi maksimum 10 mega satu file saja. Nah, kita spesifik file type-nya adalah image ya, gambar ya. Oke, berikutnya kita juga bisa membuat pilihan ya. Kita bisa membuat pilihan. Misalkan pilihlah sesuai keinginan. Nah, misalkan begini ya. Baik. Nah, pilihlah sesuai keinginan. Nah, ini
multiple grade ya, multiple grade ya. Nah, coba misalkan row satunya adalah makanan. Nah, row satu makanan. Kemudian ini minuman ya, minuman, makanannya satu jenis saja. Soto, rawon ya, rawon gitu ya. Ini panas, hangat, dingin ya. Baik ya, berikutnya kita buat lagi, kita bisa menggunakan pilihan berbagai macam ya. Sekarang yang checkbox grid ya, checkbox grid. Coba kita buat checkbox grid. Nah, ini misalkan pilihlah mata pelajaran yang Anda sukai. Nah, ini ya, yang Anda sukai. Misalkan ini waktu di SD ya, ini di SMP ya, ini di SMA ya. Nah, SMA itu. Nah, ini bisa sama matematika, IPA, IPS ya, IPS, bahasa Inggris ya, kemudian ada bahasa Indonesia. Baik, nah ini semua fasilitas di dalam Google Form sudah kita gunakan ya. Nah, sudah kita gunakan, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, ada nama, jenis kelamin ya, namanya short answer, jenis kelamin kita bisa pilih. Kemudian alamat lengkap, ini berupa paragraf, tanggal lahir kita pilih ya, kita pilih. Kemudian hobi kita bisa memilih lebih dari satu ya, checkbox ya, bisa memilih lebih dari satu. Seberapa suka Anda dengan matematika? Suka misalkan ya. Uploadlah foto, kita file, kemudian pilihlah sesuai keinginan ya. Makanan panas ya, minumannya hangat ya. Ini tidak bisa dua-duanya, pilih salah satu ya. Kemudian untuk mata pelajaran yang disukai, kita bisa pilih lebih dari satu. Nah, gini. Nah, baik, nah ini adalah bagaimana cara kita membuat jajak pendapat melalui Google Form. Ya, kalau sudah kita bisa mengirim send, bisa lewat link ya. Ini kita perpendek, kita copy. Nah, siap dikirimkan pada sasaran-sasaran jajak pendapat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.